Pak Ahok. Itu pidato Anda di Kepulauan Seribu, yang kemudian diduga melakukan penistaan terhadap agama. Ketika hal itu sekarang berkembang, apa yang kemudian menjadi konsen dan perasaan Anda? Ya, pertama, saya tentu tidak ada maksud sama sekali untuk menista agama. Saya juga sama punya keyakinan serupa. Saya kan hidup di Belitung Timur yang 93% Muslim. Ya. Dan saya sekolah besar juga di sekolah Islam. Dan bahkan saya punya ibu angkat, saudara angkat yang Muslim. Bahkan meninggal pun, berapa teman-teman dekat saya meninggal, sampai mandikan pun saya tungguin. Sampai ngangkat jenazah pun saya angkat. Bahkan kalau ke kuburannya pun kita kampung tuh buka sepatu untuk ke kuburan untuk yang Muslim. Jadi bagaimana mungkin saya mengerti betul ajaran Islam bisa menista atau menghina Islam apalagi Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Pulau Seribu, sebenarnya kondisi itu begini sebetulnya. Saya menawarkan program yang bagi hasil 80-20. Jadi waktu saya lihat ada ibu-ibu itu, saya merasa saya terbayang waktu kejadian di Belitung. Nah, saya waktu Belitung kampanye, itu selebaran itu disebarkan di mana-mana. Nah, pada waktu itu kebetulan Gus Dur mendukung saya kampanye. Nah, saya itu ngadu ke Gus Dur, kan, Gus, ini ada selebaran saya masih simpan. Ini saya kasih ke Barreskrim. Gus, ini ada selebaran nih, Gus. Bilangin kalau yang pilih kafir, jadi kafir masuk neraka nih. Di suratnya ini nih, Gus. Tahu sendiri Gus Dur jawabnya, kan? Biarin aja, nggak ngerti Quran, orang konteksnya nggak begitu kok. Saya kerekam, kan? Saya juga ketemu ibu-ibu yang kampung saya ngomong begini sama saya, Hok, karena saya dari kecil, kan, mohon maaf ya, ibu nggak bisa pilih kamu, Hok. Kenapa? Karena ibu takut jadi kafir. Karena pilih kamu. Ayatnya apa? Kasih lihatlah selebarannya. Ayat-ayat itu. Ya sudah. Saya mah udah lupa. Makanya waktu di Pulau Seribu itu waktu saya lihat ibu itu, saya melihat ibu ini seperti ibu yang dari Belitung Timur. Saya khawatir mereka menolak program 80-20 saya yang sudah saya jalankan sejak tahun 2014. Itu gara-gara wajib milih saya. Makanya saya dengan lapang hati, saya sampaikanlah, seandainya saya tidak jadi gubernur lagi pun, program ini akan jalan terus sampai Oktober 2017. Ibu nggak mau pilih saya pun, ini program juga jalan. Betul. Itu semua orang tahu. Saya jadi teringat omongan Gus Dur juga, kan. Terus saya bilang, nah kalau sampai ibu dibodohi dengan memakai ayat ini, ya ibu gak usah pilih saya. Saya nggak marah loh. Saya betul-betul, saya ingin mereka. Itu gaya Anda sebetulnya. Saya sebetulnya ingin sekali, kalau lihat di videonya dengan jelas, saya ingin sekali. Kasarnya gini lah ya, saya rela kamu nggak pilih saya deh. Asal program yang bagus ini Anda ambil. Itu niatnya. Dan waktu itu terbukti apa tuh nggak? Kan banyak TV. Orang dia rekam kok, dia catat semua kok. Kenapa setelah pulang dari Pulau Seribu, saya kalau menghina agama ya, menista agama, kira-kira aku dikeroyok di Pulau Seribu nggak waktu itu? Itu nggak ada, masih makan siang, masih kasih bibit, panen. Sampai pulang 5 hari nggak ada berita. Sampai dipotong. Kemudian diedit, dikeluarin, itulah baru jadi masalah. Jadi saya sebetulnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam, kalau kondisi ini menyebabkan kita begitu gaduh, saya sudah sampaikan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berkali-kali dengan tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Gak ada niat saya untuk menghina agama. Apalagi saya tahu kan, semua agama ini punya kitab sucinya. Islam bisa begitu besar, Anda tentu dia punya keyakinan, dia percaya itu. Bagaimana mungkin saya menghina isi Al-Quran? Nah itu kan, makanya saya bilang kalau sampai ini membuat orang begitu tersinggung, saya bilang saya lubuk hati baik dalam, saya nyatakan mohon maaf udah. Pak Ahok, apakah bisa dikatakan sekali lagi dalam kesempatan ini? Ya saya sudah sampaikan pada seluruh umat Muslim yang tersinggung atau salah paham, karena masing-masing orang saya ngerti ya, punya tafsiran masing-masing ya. Nah saya sudah sampaikan dengan tulus hati, saya mohon maaf.